Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa bayyana rijal wal jannah wa yafana bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fatim barakati fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملة ما يكون في زمرة بالعافية سلامة ثم الفاتحة إلى إمام أحمد بن عطاء الله ثم إلى سيد شريفة قيصر بن عمر دارت رحمه الله ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن عطاء ثم إلى الشريف نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hikmah yang ke 40. Rubbama kunta musian fa'ara kal ihsana minka sohbatuka ila man huwa aswa'u halan minka. Bisa jadi engkau berbuat buruk, namun
persahabatanmu dengan orang yang kondisinya lebih buruk menjadikanmu tampak baik. Ini masih nyambung hikmah yang kemarin tentang bagaimana kita mencari teman. Cari teman yang di atasmu. Jangan cari teman yang di bawahmu. Karena bisa jadi kalau kamu cari teman yang di bawahmu, ketika kamu berbuat buruk, maka dia menganggap itu sebuah kebaikan. Hingga kamu akan jadi selalu berbuat baik ketika orang lain menganggap kamu itu baik. Wah hebat, wah hebat. Padahal yang kamu ajak berteman orang yang di bawahmu, hingga dia nggak tahu mana yang baik dan mana yang buruk, hingga keburukanmu bisa dinilai menjadi sesuatu yang baik. Terlalu banyak berkumpul dengan orang-orang yang lebih bodoh dan orang yang lebih jahat dari kita akan membawa banyak madharat dan bisa menghambat perjalanan kita menuju Allah. Karena ketika kita melakukan satu kesalahan, maka mereka akan meyakini bahwa yang kita lakukan adalah perbuatan bagus. Lalu kita merasa senang dan menerima pujian yang dia berikan. Lalu menganggap apa yang telah kita berbuat benar-benar menjadi sebuah kebaikan. Maka jadilah kita orang yang ujub dan ridho, senang pada pujian teman, walaupun kita tidak melakukan kebaikan tersebut, dan selalu melihat dirinya sendiri dalam kebaikan hingga merasa dirinya tidak lagi memiliki aib, memiliki celah, memiliki kekurangan, memiliki keburukan. Maka kita akan termasuk orang-orang yang tertipu oleh syaitan dan tertipu oleh hawa nafsu atau ridho pada nafsu, seperti hikmah yang kemarin yang sudah kita sampaikan. Kan sering kita bergaul sama kawan, yang kawan itu tidak lebih pintar dari kita. Terus kita ngelakuin sesuatu, kemudian orang tersebut menganggap apa yang kita kerjakan ini hal-hal yang baik, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang pantas untuk dipuji. Terus kita menjadi lupa diri karena pujian-pujian tersebut. Ya, kayak orang yang nggak ngerti ketika kamu keluar pakai celana yang robek-robek, ada ya, celana jin yang robek, ada pahanya kelihatan, kan sekarang lagi tren. Ketika kamu gaulnya sama orang yang nggak lebih pintar dari kamu, dianggap itu wah keren banget, bisa penampilannya modif kayak artis. Terus kita dipuji, kita dialem, hingga kita lupa diri, itu dianggap itu betul-betul hal yang baik.
Dan seperti contoh-contoh yang lainnya, artinya keburukan-keburukan yang seharusnya itu enggak kita lakukan, tapi tetap kita lakukan hanya karena yang bermain atau yang menjadi teman dekat kita itu orang-orang yang enggak ngerti aturan, maka dia menganggap itu hal yang baik. Ada sekarang pacaran syariat, ada? Lagi musim ya? Hah? Apa sih bahasanya namanya? Hah? Saya udah bangun tahajud belum? Gitu. Udah sholat belum? Padahal masih pacaran. Sekarang ngetren. Nah, ketika kita gaul sama orang-orang yang nggak ngerti, kita ngelakuin itu, mereka menganggap, wah ini mah syariat banget. Pacarannya aja pakai bangunin tahajud, bangunin sholat, nanyain udah duha apa belum. Ada begitu. Dan banyak hal-hal lagi contoh-contohnya begitu gitu loh. Yang kemudian ketika orang itu nggak ngerti akan menganggap, yang begini diperbolehkan oleh agama. Jadi janganlah kalian mencari teman yang demikian sampai dia nggak bisa menegur kamu, nggak bisa mengingatkan kamu, gitu. Nggak bisa ngasih tahu kamu mana yang benar, mana yang buruk, nggak gampang-gampang muji kamu, gitu loh. Kita kadang kalau punya kawan itu nggak pernah muji kita, kita sumpek, rumah gua salah dulu malu, ini salah, ini salah. Nggak seneng malah kita pengen gaul sama orang yang orang itu selalu menganggap kerjaan kita itu baik, terus padahal ini malah nggak benar. Kamu lebih baik berteman sama orang yang kamu disalahin terus gitu. Kenapa? Fungsinya kamu akan tahu, ternyata yang saya kerjakan ini nggak cocok sama syariat, itu mestinya. Jadi bertemanlah dengan orang yang bisa mempercepat kita untuk sampai kepada Allah, seperti berteman dengan orang yang tidak suka dunia dan orang yang cinta akhirat. Nah, kamu kok gaulnya sama orang yang nggak senang dunia, kamu pakai celana yang robek-robek, wah habis. Ya? Nanti mau gimana cara sholatnya gimana kamu kalau begitu? Hah? Atau kamu pakai kamu rambutnya gimbal. Ada kan rambut yang kayak tebel-tebel itu kan. Rambut cuma 20 biji ini ya, tebel-tebel. Keren kan? Nanti ketika kamu kok junub, mandinya gimana? Ini ketika kamu gaul sama orang ahli akhirat, diingatkan, itu gimana bisa beres begitu? Tapi kalau nggak ngerti syariat, wah keren banget, ini mah modis nih. Hah? Ini baru laki zaman sekarang. Dipuji terus. Begitu pula hal-hal yang lain. Gak akan kamu diingatkan. Tapi ketika gaul sama orang ahli akhirat, ada yang kurang sedikit dari kesulitan syariat, kamu diingatkan. Gaul sama orang yang celananya diinjek umpamanya. Ada kan orang celana jinnya kepanjangan sampai diinjek tuh. Hah? Terus kamu kalau sholat gimana nanti? Sementara itu kena najis, kamu nggak tahu, kena apa kamu nggak tahu. Kamu pakai ke majelis, kamu pakai ke masjid, kamu pakai, orang sekarang mau taunya keren aja, wah mantap. Ya, jadi cintailah atau bergaulah sama orang-orang yang tidak cinta dunia dan orang itu cinta akhirat. Sehingga apapun yang kita kerjakan dari hal-hal dunia yang kurang baik, dia akan mengingatkan kita.
Karena berkawan dengan mereka akan mendatangkan banyak keuntungan. Seperti apa? Tampak kuranglah ibadah kita. Mesti kurang. Kenapa? Karena yang kita ajak gaul orang-orang yang cinta. Kita bisa sholat fardu sehari 5 kali udah hebat banget. Bagi orang itu ente nggak pernah qobliyah, nggak dia. Emang ada? Kemana aja ente? Ente nggak pernah ini witir apa? Nggak pernah? Enggak diingatkan. Dan seperti hal-hal yang lain-lainnya. Puasa Ramadan doang diajak sunnah. Nggak pernah ke majelis diajak ke majelis. Nggak pernah ngaji fikih diajak ngaji fikih. Fatihahnya kurang baik diajak ngaji Fatihah. Nggak pernah kenal Allah diajak ngaji kenal Allah. Ini selalu begitu ketika kamu gaul sama orang-orang yang ada di atas kamu yang nilainya ibadahnya dia lebih cinta akhirat daripada dunia. Maka akan tampaklah kekurangan ibadah kita dan kita akan menganggap diri kita belum baik. Nah, ini yang penting nih. Kita akan bisa menganggap diri kita ini belum punya kebaikan. Gitu loh. Tapi kalau kamu gaul sama orang yang di bawah kamu, akan selalu menganggap diri kamu sudah baik. Sudah benar. Kenapa? Kupingnya saya dipuji, diikuti, ada yang tiru gaya saya, ada yang nggak pernah saya diingatkan. Enggak, kamu lupa diri dan menganggap diri kamu sudah jadi orang yang baik. Kemudian akan hilang pula sifat ujub. Nah, sombong hilang. Bangga diri hilang. Kenapa? Dan nggak punya kebaikan sih. Begini salah, begini diingatkan, begini kurang baik, begini. Saya berarti nggak ada yang saya banggain. Nggak ada sombongnya, nggak ada ujubnya. Terus dan merasa aman dari berbuat maksiat. Kalau kamu kok gaul sama orang yang lebih di atas kamu, berbuat salah dikit diingetin. Tapi kalau kamu di bawah kamu, ya kayak bebas aja mau maksiat begini, mau maksiat begini. Kamu bisa berdalih ini mau alasannya kan begini. Oh iya aja dia yes main doang. Namanya nggak ngerti. Coba kamu gaul sama yang di atas kamu. Deh, alasan apa itu begitu? Nggak ada begitu-begitu nggak ada. Akan punya banyak alasan untuk bisa mengingatkan kita dari sebuah kemaksiatan. Jadi sahabat itu ada dua macam. Sahabat yang pertama adalah sahabat dalam persaudaraan. Sahabat yang kedua adalah sahabat seperguruan. Kamu bergaul ini akan nanti kamu akan punya teman dari dua golongan. Dia dekat sama kamu karena persaudaraan, kemanusiaan, saling bantu, saling kerja sama, ada yang kamu bergaul sama orang karena dia seperguruan kamu, ngaji bareng, teman sekumpulan, duduknya bareng, majelisnya bareng. Maka jangan berteman kepada orang yang tidak bisa menambahkan ilmu dan ma'rifatmu kepada Allah, karena hal itu akan membuang umurmu, yang mana umur itu adalah modal utama dalam kehidupan ini. Jadi kalau kamu kok punya sahabat, maka pilih. Ini mau saya jadikan sahabat apa nih? Ini kalau itu sahabat apa yang mau itu sahabat bentuknya persaudaraan, seperguruan, harus isinya
orang-orang yang bisa menambahkan kecintaan kita pada akhirat, sehingga dia betul-betul bermanfaat untuk kita. Berkata Syekh Abu Hasan Asyadzili, Shahibut Thariqah ini, beliau mengatakan, kekasihku telah memberiku nasihat. Siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu pindahkan kakimu kecuali kamu tahu itu akan mendatangkan pahala. Kamu jangan pindah kemana-mana, kecuali kalau kamu pindah, kamu tahu ini akan mendatangkan kebaikan untuk saya, kebaikan akhirat. Maka kalau nggak ada keuntungan itu, lebih baik diem. Nggak kemana-mana lebih baik daripada kemana-mana tapi nggak lebih baik, gitu loh. Ini kalau saya keluar, waduh ruwet nih. Wah yuk ngabuburit. Nyari apa? Iya cuci mata. Jadi keluarnya nggak akan dapat nilai pahala. Lebih baik diem. Gitu loh. Ini. Dan janganlah kamu duduk kecuali akan aman dari perbuatan maksiat. Jadi jangan kamu kumpul di suatu majelis kalau kamu nggak yakin di majelis itu nggak ada kemaksiatan. Kalau kamu yakin, duduk di situ. Kalau nggak yakin, lebih baik diem di rumah. Nggak usah duduk di suatu majelis. Diajak kawan, kumpul yuk Oyonia, kumpul yuk Hadrowan, kumpul yuk jalan-jalan pakai motor bareng, kumpul yuk makan-makan. Kalau kamu tahu di situ jelas nggak ada kemaksiatan, maka duduklah di tempat itu. Makanya orang-orang dulu itu kalau duduk, selesai duduk mesti ditutup dengan apa? Istighfar, majelis, sholawat, biar ketika tadi sekali dalam awal sampai akhir nggak ada kebaikannya, ditutup dengan kebaikan. Kalau enggak, ya sia-sia duduk kita. Artinya duduk berjam-jam dapatnya apa? Hihi doang paling, dapat apa lagi? Nggak dapat apa-apa lagi. Dan janganlah kamu pilih seseorang menjadi sahabat kecuali dia akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Kalau enggak, lebih baik sendiri. Enggak usah punya teman. Ini nasihatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan melangkah kecuali tahu, ini kesana ini mau ada kebaikan. Jangan duduk-duduk kumpul-kumpul kecuali tahu perkumpulan itu akan ada kebaikan akhirat. Dan jangan milih teman kecuali teman itu kita yakin akan bisa mengajak kita untuk tambahnya nilai A. Akan tambah kenal sama Allah, tambah takut sama Allah. Kalau enggak, kalau kita kan enggak, kadang milih teman urusannya apa? Punya mobil, teman kerjaannya keren, teman rumahnya di komplek yang bagus, teman anaknya si anu, teman ini pegawainya sih. Ya kita selalu lihat jabatan dunia yang jadi prioritas untuk berteman gitu loh. Padahal hal itu nggak membawa nilai kebaikan sama sekali untuk kita. Sungguh
Duduk bersama orang-orang besar itu pasti mendatangkan kebaikan dan keberkahan, walaupun itu dalam waktu yang lama, dan terkadang kebaikan itu datang setelah wafatnya. Memang itu ilmu itu begitu. Ilmu itu nggak kayak makan maksudnya. Yang namanya makan itu kamu makan sekarang kenyang. Ilmu nggak begitu. Sekarang kamu duduk, sekarang kamu kumpul. Nanti keuntungannya nanti. Bahkan kadang setelah mati baru tahu, oh ternyata si anu, Insya Allah, dia selalu bawa saya ke sini, bawa saya ke sini. Kamu ngerasa ketika dia mati, nggak ada lagi yang bimbing kamu, nggak ada yang nuntun kamu, nggak ada yang nasihatin kamu. Waktu hidup, kayak biasa-biasa aja. Jadi banyak tuh orang ngerasain keuntungannya duduk sama orang-orang yang lebih di atas kamu. Kamu akan tahunya kadang setelah kematian. Dan bila tidak datang juga keberkahan itu, maka akan disebabkan beberapa hal. Kamu nih gaul sama orang soleh, tapi kok nggak pernah datang kebaikannya, apa sebabnya? Saya nggak ngerasa ada keuntungan, nggak ngerasa ada perkembangan, nggak merasa ada peningkatan. Apa masalahnya? Bisa jadi ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, sedikitnya penghormatan kamu kepada orang soleh. Ya kamu aja, kamu jadikan teman gaul biasa aja. Ada orang soleh, bro, ngetos. Nggak ada hormatnya, nggak ada takzimnya, nggak ada unggah-ungguhnya, nggak ada sopan santunnya. Maka yang begitu kadang tidak mendatangkan keberkahan. Walaupun kamu gaul tiap hari sama dia. Tapi karena kurangnya hormat kepada orang soleh, maka tidak munculnya keberkahan bergaul sama orang soleh tersebut. Yang kedua, sedikit sangkaan baiknya kepada orang soleh, hingga menghalangi datangnya kebaikan dari mereka dan bisa melihat kelebihan-kelebihan mereka. Ketika ketemu sama orang soleh bawaannya suudzon aja gitu loh. Ini juga sama nih, menghalangi dapat keberkahan. Suudzon itu tiap yang dilakukan, oh mesti mau ini nih, pengen dipuji orang nih, cari muka nih, nggak ada nilai husnudzon sama yang dikerjakan orang soleh, maka hal-hal itu bisa sampai menghalangi seseorang mendatangkan keberkahan, kebaikan, walaupun gaulnya tiap hari. Ketika hatinya kok suudzon terus sama dia, tapi ketika kamu kok husnudzon, tujuannya baik nih, mungkin mau begini nih, ada hikmahnya ini nih, nanti keberkahan akan muncul, kebaikan akan mendatangi kamu, gitu loh. Jadi ada beberapa hal yang walaupun kamu bergaul sama orang-orang yang soleh, terkadang hilang kebaikan yang datang dari mereka. Hilangnya itu nggak hilang begitu saja, ada sebab yang dari diri kamu itu nggak memenuhi kriteria untuk mendatangkan keberkahan tersebut. Kenapa? Kamu hanya menganggap dia teman biasa, teman gaul, tanpa kamu memuliakannya. Yang kedua, isinya apa? Su'udzon. Tidak ada husnudzon pada yang dikerjakan orang tersebut. Jadi pilih sahabat yang baik, baik sahabat dalam persaudaraan ataupun sahabat dalam seperguruan ya begitu. Ente gaul sama orang seperguruan kamu, cari deket sama orang-orang kalau bisa kakak kelasnya.
Jangan sama adik kelasnya. Kalau sama adik kelasnya gaulnya, ya kamu pintar terus. Nggak pernah ada bodohnya namanya adik kelas gimana. Gaul sama kakak kelas. Ente kok gaul sama orang-orang tua? Nggak apa-apa. Yang penting ketika saya gaul sama mereka, saya akan dapat apa? Seringkali diingatkan. Seringkali dikatakan, jangan begitu, jangan, kamu salah, kamu selalu begitu tuh. Kenapa? Karena orang yang ada di atas kamu yang lebih banyak ilmunya, banyak pengalamannya akan tambah sering mengingatkan. Dalam persaudaraan juga begitu. Cari kawan dalam persaudaraan yang dia lebih bisa nggak cinta sama lebih cinta sama akhirat. Maka orang-orang ini akan bisa mendatangkan kepada kita mendatangkan faedah baik, keuntungan yang baik dalam sebuah persaudaraan, persahabatan. Makanya dulu Sayyidina Ali ketika dipuji sama orang-orang, Sayyidina Ali, ente mah enak ya, sahabat kamu banyak banget, kemana aja gaul, duduk orang pada nyamperin kamu. Apa kata Sayyidina Ali? Kamu kalau mau lihat sahabat saya jangan sekarang. Nanti kalau pas saya lagi melarat, nggak punya apa-apa, kecepit, nah lihat dah tuh yang datang ke rumah saya siapa. Yang datang itu baru sahabat saya. Kalau saya lagi begini, lagi di atas kok datang semua, itu mah udah biasa namanya. Itu bukan sahabat, nggak boleh dinilai sebagai sahabat. Tapi ketika kamu nanti lagi kerjaan turun, nggak ada job, nggak ada yang bisa dikerjain, cuma di rumah saja. Saat ketemu orang, kamu palakin, ketemu orang kamu palakin. Coba masih ada yang datang nggak ke rumah kamu? Kalau ada, ini asli sahabat kamu. Nah, orang ketika melihat kawannya kok kaya, punya duit banyak, ya semua datang ke situ. Kamu dipuji-puji di alam-alam. Ketika kamu kok lagi turun, kerjaan nggak ada, yang mau gaul sama kamu siapa? Motor nggak punya, sepeda nggak punya. Itu yang punya mobil, punya motor mau nyamperin, lah ogah banget ngapain? Kalian numpang doang sama gua. Banyak begitu. Jadi jangan menilai sahabat itu yang isinya dalam kontak telepon kamu semua sahabat kamu, bukan. Yang nge-like kamu di sosial media, nge-like itu bukan sahabat. Nggak bisa buat ukuran itu dijadikan sebagai sahabat. Jadi pilih sahabat harus kamu pilih yang betul-betul mana nih di antara sekian kawan saya yang dia betul-betul jadi sahabat saya. Artinya betul-betul mau nolongin saya, mendatangkan kebaikan untuk saya, keberkahan untuk saya, bisa mendatangkan nilai tambah cinta saya sama akhirat, harus punya kita. Dulu Nabi memasang-masangkan sahabat-sahabatnya, kamu sahabat sama ini pasangannya kamu. Kenapa? Biar keduanya saling mengingatkan. Ketika mau maksiat, jangan. Saling mencegah, saling menghalangi, saling. Ini faedahnya kita punya teman dekat, punya sahabat. Kalau menjadikan dia sebagai jalan untuk tambahnya kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah yang ke-40 dalam kitab Syarah Hikam yang disarai oleh Kiai Soleh bin Umar Dara. Karena Kiai Soleh ini hanya memetik hal-hal yang penting-penting dalam syarahnya, gitu. Nggak semuanya diambil, karena dalam Syarah Hikam itu ada beberapa yang diulang-ulang. Maka Kiai Soleh membuang pengulangan tersebut, hanya ngambil yang pokok-pokoknya saja, hingga jumlahnya tidak sebagaimana syarah-syarah hikam yang lain. Insyaallah
Kita teruskan pada syarah yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kawan yang baik. Allah jadikan kita punya teman yang mendukung ibadah kita, mendukung ngajinya kita, membawa kita tambah dekat mengenal Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا وتب علينا توبة تغفر كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن راحتي واغفر لوالدينا ومولودنا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب عدد الطاسي صحبي والحمد لله في البدء وتناهي Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.